Terkadang sebuah mungkin negara. masyarakat melihat bahwa anggota dewan itu tukang sulap. Jadi kalau datang bilang saya butuh ini, terus dalam sekejap anggota dewan bisa mengadakan itu. Dari mana? Lu kan ditugasin sama partai. Kemarin jadi apa? Oh, jadi menteri, jadi gubernur, jadi bupati. Gitu. Tugasmu piye? Gitu. Iya. As simple as that. Simple as that. Daripada jadi kacung ormas. Itu pertama kali seumur hidup aku turun panggung, dengkulku gemeter, habis itu jongkok di pojokan, nangis. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali lagi di channel Podlitics, bahas tuntas politik di Podlitics. Hari ini kita udah bersama, ini saya bilangnya senior seni ini ya. Penyanyi senior, seninya banyak, lukisannya juga, yang sekarang juga aktif di politik, Ibu Sario Kuswoyo. Gimana, apa kabar? Sehat Mbak ya? Alhamdulillah. Mungkin ini karena kita di tahun politik, kita ngobrol-ngobrol tentang politik, nggak apa-apa ya Mbak ya? Boleh dong. Kebetulan kan Mbak Sari di sini juga sedang maju menjadi anggota legislatif kalau nggak salah ya, di DPR RI, betul ya Mbak? DPR RI. Dapil mana kalau boleh tahu Mbak? Dapil Jawa Timur 9, jadi Bojonegoro Tuban. Bojonegoro Tuban. Nah, kalau nggak salah sekarang ini udah mulai turun Mbak? Udah, ini baru 3 hari yang lalu balik dari dapil. Oh, baru udah balik dari dapil? Gimana? Ada apa aktivitas-aktivitas yang akan dilakukan di dapil? Ya, kalau aktivitas di dapil selalu tidak ada perubahan, ya ketuk pintu satu-satu, ketemu dengan masyarakat. Wow. Terus kalau saya kan selalu ditanyain ya, calon legislatif, visi misinya apa gitu. Pokoknya yang ditanyain saya sih visi misi. Itu tugas eksekutif. Visi misi saya ya. Misi saya ya dengerin mereka yang ada keluhannya. Itu sebagai anggota legislatif. Right. Karena membawa visi misi kepada rakyat atau masyarakat, mereka butuh itu apa enggak kan gitu. Mau jualan tomat tapi mereka maunya makan mangga gitu. Nggak laku. Iya, benar. Ya kan? Jadi nanya dulu, mau tomat apa mau mangga? Oh, mau mangga. Oke, besok saya bawa mangga ya kan gitu. Sayangnya kan terkadang masih banyak yang datang ke daerah dengan gaya kotanya, dengan gaya metropolisnya. Right. Terus masih tidak bertanya kepada masyarakat maunya apa. Iya, saya setuju sih. Maksudnya seharusnya wakil rakyat itu menanyakan dulu ke mereka, baru kita berbuat apa yang perlu dilakukan. Selalu bukan kan kita yang gitu ya. Selalu kan kita yang ditanyain visi misinya apa nanti di sana. Bener. Pengennya mangga kita kasih jeruk. Iya, butuhnya mangga, dibawainnya kelapa. Gimana dong? Orang mau ngerujak di sini es gitu kan? Bener. Nah, sekarang ini kan Mbak Sari maju menjadi anggota legislatif ini di payung partai PDI Perjuangan ya. Betul. Mbak Sari. Kalau saya boleh tahu, kenapa Mbak Sari memantapkan diri untuk masuk ke PDI Perjuangan? Karena nggak ada lagi yang lain yang keren. Keren. Nggak ada lagi yang keren. Ideologinya udah paling keren. Yang benar-benar menjaga Pancasila. Ya. Yang benar-benar menjagain Undang-Undang Dasar 1945 yang sesuai dengan pidatonya Pak Karno. Yang lain kan masih ideologinya enggak, kita nasionalis, jelas kok. Kebangsaan kita jelas kok. Yang lain mungkin nulis begini, nulis begitu, nulis begini, tapi bener nggak ngejalanin tentang Pancasila? Pun mungkin yang nonton ada yang angkatan saya dulu kali ya. Ingat nggak kita dulu harus ada pelajaran PMP lah, terus ada P4 lah segala macam. Tapi apakah itu yang benar-benar
sesungguh-sungguhnya Pancasila, pendidikan moral Pancasila pada saat itu. Kan banyak yang dibelok-belokin. Makanya kan cuman partaiku, Asik. Merah. PDI Perjuangan, PDI si banteng itu yang jelas-jelas Pancasilanya yang paling benar. Tapi kalau di dapil Mbak Sari sendiri, merah tuh bagaimana? Di Jawa Timur ya? Yang berat sih Jawa Timur, tapi sekarang aku berani bilang bahwa dulu semangka yang sepo, memutih dalamnya, sekarang sudah mulai memerah lagi. Luar boleh hijau, semangka di mana-mana juga luarnya hijau dong, ya kan? Tapi dalamnya udah merah lagi sekarang. Kalau dulu memang semangkanya sepo. Apa tuh Sekarang maksudnya? sepo tuh ya udah nggak merah, merahnya tuh Udah apa? apa ya? Pudar. Udah Pudar. pudar. Sekarang aku yakin sudah memerah lagi. Berarti kan ada yang kami lakukan dan sudah dilihat oleh rakyat bahwa iya benar. Walaupun orang masih bilang paling janji-janji doang. Mosok sih dari 10 yang kami lakukan, kalau 2 atau 3 nggak terjadi, mosok mau diributin. Dan nggak ada yang instan loh. Nggak ada yang instan. Butuh waktu untuk melakukan sesuatu. Pun seumpama menjadi anggota legislatif di satu daerah sudah 2-3 kali menjadi petahana gitu kan. Ya. Tetapi daerahnya kok masih begitu-begitu aja? Emang salahnya dia sendiri. Kan ada yang lain. Kan ada Pemdanya. Kan itu terkait, kan eksekutifnya juga. Jangan yang disalahin anggota dewannya dong. Kok cuma segitu-segitu aja? Memang semuanya harus kolaborasi sih. Bisa bangun Terkadang mungkin negara. Masyarakat melihat bahwa anggota dewan itu tukang sulap. Jadi kalau datang bilang, saya butuh ini. Terus dalam sekejap anggota dewan bisa mengadakan itu. Dari mana? Tapi kalau menurut Mbak Sari, itu karena kesalahan oknum-oknum dari anggota legislatif itu sendiri nggak? Terkadang menjanjikan apa yang seharusnya nggak dijanjikan. Kalau mau nyalain mah 32 tahun. Jadi gitu sudah. Nggak sih. 32 tahun itu warisannya. Sebenarnya ngapain sih 32 tahun itu kita pemilu setiap 5 tahun? Udah tahu siapa yang menang. Ya kan? Right. Ini back in the days ya. Back in the days, we know exactly siapa yang menang. Yang ada berantem aja sendiri di dalam. Gue menang. Kenapa? Bayar ya nggak sih? Emangnya sekarang kalau misalnya kita datang ke dapil, udah pada smart itu orang-orang yang memilih kita? Enggak. Kula entok piro bu, mengko? Nah itu kan pertanyaannya, nanti saya dapat berapa kalau saya milih ibu? Ya Allah. Amplopnya berapa? Kemarin amplopnya dari bu itu saya dapat 30.000 sama kaos. Nah, terus Ayah ngomong apa? Jadi kayak mau ditender ya. Dan yang lalu itu saya bilang gini, Bu, kalau saya kasih uang sama ibu, taruhlah saya kasih uang 150.000. Banyak kan? Banyak bu, banyak. Saya mau milih gitu. Oke, 150.000. Bagi 5 dulu bu, berapa bu? 30.000. Berarti 30.000 1 tahun ya bu? Bagi 350. Jadi saya bayar berapa buat ibu? Kan udah saya kasih. Berarti saya nggak usah balik lagi ke sini. Ngapain dong? Ibu tak kayak duit dong. Iya benar. Ibaratnya suara ibu tuh kerupuk. Kerupuknya udah tak bayar. Mau tak injek, mau tak jual, mau tak bodoh. Pilih mana? Saya nggak bayar ibu, tapi ibu percaya sama saya. Saya mau bekerja buat ibu-ibu semua dan bapak-bapak di sini. Atau saya kasih uang. Terus saya saya nyawer utang aja dulu. Uang yang buat saya bayar-bayarin jenangan-jenangan. Iya. Bye-bye ibu. Kalau ibu udah saya beli suara. Beberapa memahami. Tapi yang lain, gak usah dipilih. Pak itu kemarin ngasih 50 terus kita dikasihin sembako. Iya monggo kerja. Tapi masih banyak yang di dapil seperti itu bu. Masih. Emang Jakarta nggak gitu? Still, everywhere. Makanya pendidikan pendidikan politik. Kenegaraan. Politik itu harusnya dimulai dari SMP. Pelajaran Pancasila itu kali ya untuk meningkatkan jiwa nasionalis. Jadinya tahu gitu loh bahwa kalau mau ada pesta
demokrasi 5 tahun sekali. Apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan udah paham. Terus kenapa memilih orang itu? Right. Ya kan? Ya kalau vote getter ya sudahlah, nggak apa-apa, saya juga menerima. Kemarin dibilang cuma sebagai vote getter, nggak apa-apa juga. Paling tidak saya punya niat untuk mengembalikan sesuatu buat masyarakat di kampung halaman itu. Kalau misalnya dibilang, oh iya bang artis sih, terang aja gitu. Iya, terus kenapa dong gue artis? Menang kan gue. Ya kan, orang udah kenal gue, lu susah gitu. Tapi paling tidak saya mempergunakan keartisan saya untuk sesuatu hal yang baik. Untuk sesuatu hal yang baik. Dan saya bukan kutu loncat. Yes. Saya punya prinsip gitu loh. Pada saat saya, jadi gini, ngambil kartu tanda anggota tuh gampang. Datang aja ke anak ranting kayak ke DPC kayak kemana. Mau jadi anggota gampang, punya KTA, kasih KTP langsung. Jadi kader. Terus sekolah dulu, belajar mengenai partainya bagaimana, ideologinya seperti apa, visi misinya partai bagaimana, gitu kan. Habis itu jadilah petugas partai, keren, ya petugas dari partai. Kamu mungkin struktural ya di DPC, di DPD, di DPP. Biasanya kalau udah DPP tuh wah udah punya status anggota dewan lah apa segala macam. Tugas. Makanya Ai bangga dibilang petugas partai karena Ai udah petugas. Berarti udah keren di partai, bukan cuma sekedar kader. Nah ini banyak nih sekarang, maksudnya kata petugas, kalimat petugas partai ini kan sekarang konotasinya negatif nih. Kenapa harus Nah negatif? menurut ternyata petugas partai itu enggak, konotasinya tuh enggak sesimpel itu dan enggak bisa dinilai dengan mudah. Oh ini negatif nih karena petugas partai itu ini. Nah menurut Mas? Ya enggak lah, kita dapat tugas dari partai untuk menjadi calon legislatif. Guna kan untuk tugas. Dikasih tugas, dikasih mandat. Jadi tugasin, berarti kan petugas. Iya sih, benar. Petugas pemadam kebakaran. Tugasnya ngapain? Memadamkan api kalau terjadi kebakaran. Petugas, tugasnya dia kan. Right. Tugas partai yang menugaskan Ai menjadi calon legislatif. Ntar udah jadi anggota DPR, ya di situ saya yang mulia anggota dewan gitu kan. Biasanya gitu ya kan. Biasanya kan suka begitu kan, yang dibilangnya begitu kan. Tapi kalau lagi di rumah kami di partai ada ibu, ada yang lain-lain, ya pulang ke rumah mau bawa gelar. Iya, betul. Atau gini deh aku. Oh saya Sari Kuswoyo, penyanyi, pelukis, calon anggota legislatif, dada terus ke papa gitu. Papa suruh manggil apa ke aku? Ri. Iya kan? Iya. Berarti kalau misalnya kita pulang ke rumah kita yang merah, lu kan ditugasin sama partai. Kemarin jadi apa? Oh jadi menteri, jadi gubernur, jadi bupati gitu. Tugasmu piye? Gitu. Iya. As simple as that. As simple as that. Daripada jadi kacung ormas. Nggak punya partai? Nggak punya partai ya? Petugas apa kacung kalau nggak punya partai? Nah sekarang nih kita lagi ada di kediamannya Bu Sari, makanya kita lihat lukisan-lukisan yang luar biasa ini semua hasil lukisan dari Mbak Sari Kuswoyo. Nah kalau saya boleh tahu nih, Mbak Sari kan memang kental sekali jiwanya dengan seni lah ya, entah itu nyanyi, lukis. Nah, mungkin bisa jabarkan lebih dalam lagi, kenapa sih dari seni pindah ke politik? Sebenarnya apa sih bedanya? Politik itu seni, perang itu seni, semua itu seni. Politik itu seni juga ya? Iya. Harus dipelajari. Bagaimana untuk berbicara dengan baik. Itu kan ada seninya juga. Agak susah itu memang untuk aku pelajari. Berbicara dengan orang yang aku tidak senangi. Karena di politik kita pasti tahu bahwa lawan politik kita tuh nggak semuanya manis-manis dong, ya kan? Tapi kan pada saat ketemu kan kita harus civilized, ya kan? Right. Nah,
Ini lucu sih sebenarnya Mbak Cica tuh, kakak sepupu saya selalu bilang Iya, ini, Mbak Dek, Cica. lu kan seni peran juga ya. Jadi kalau misalnya ketemu orang yang lu nggak suka, bisa dong lu acting aja kayak gitu, manis-manis kayak apa kayak gitu. So nggak bisa sih Dek gitu. Beda Mbak. Kalau gue acting gue dibayar. Di depan kamera gue suruh nangis, suruh apa gue dibayar mau gue. Ini gue nggak dibayar, suruh manis-manis sama dia gue ogah Mbak. Bener. Terus dia bilang nggak bisa begitulah. Kalau nanti kamu akan selalu menghadapi halangan karena kamu terlalu vokal atau terlalu belak-belakan gitu. Nggak bisa begitu. Kenapa? Terus gue disuruh apa? Suruh menye-menye gitu. Bukan menye-menye, tapi ya halus aja. Kayak lu kalau misalnya lagi jadi juru bicara keluarga, kan gue ngebelain keluarga gue, otomatis gue ngomong yang baik-baik. Sekarang lu belain diri lu sendiri dong, supaya ngomong manis-manis. Dia bilang, gue gak perlu bela diri gue sendiri, Mbak. Akhirnya dia bilang, bela rakyat. Oh ya oke. Bela rakyat, beda. Oke sekarang udah mulai bisa. Udah mulai belajar nih, udah mulai terbiasa. Oke. Nah ini juga aku lihat di sini ada foto Bung Karno. Itu apa namanya? Keluarga berarti mendukung nih perjuangan Mbak Sari. Entah itu di politiknya atau di saat masuk ke PDI Perjuangannya. Dari dulu. Jadi gini. Gimana? Sebenarnya awal-awal mau masuk politik tuh nggak direstuin. Oleh? Bapak. Oh ya? Oke. Jadi kalau cuman membantu orang di dalam politik nggak ada masalah. Aku dulu salah satu ring satunya Pak Sarwono Kussumaatmadja waktu beliau menjadi anggota DPD. Jadi dari mulai kampanye terus memperkenalkan apa itu Dewan Perwakilan Daerah. Jadi ikut campaign ke sana kemari memperkenalkan kembali apa itu anggota Dewan Perwakilan. Karena non partai Dewan Perwakilan. Betul. Daerah mana dasar itu? Pak Sarwono tuh daerah Jakarta. Tapi daerah kampanye aku Jakarta Utara. Oke. Itu gawat. Why? Scary. Jadi di Balai Rakyat. Sebenarnya waktu itu aku tidak mendapatkan tugas untuk menjadi jurkam, cuman untuk jaga-jaga aja di situ, making sure semuanya berjalan dengan baik gitu. Juru kampanyenya adalah temennya Pak Sarwono yang datang dari Bandung. Anak ITB juga kan, Pak Sarwono kan lulusan ITB, alma mater ITB. Ternyata beliau kecelakaan di jalan tol, bannya pecah sehingga datangnya terlambat. Tidak ada orang lain yang bisa berkampanye. Jadi saya naik ke atas panggung dan harus menjelaskan apa itu DPD dan apa. Dan halayak yang datang itu halayak yang Jakarta Utara tahu sendiri kan. Berarti yang datang tukang becak, terus kuli bangunan, nelayan. Jadi bahasa mereka kasar. Bukan mereka orang jahat, tapi mereka orang lapangan. Betul. Yang cara ngomongnya ya kalau nggak kuat-kuat hati nangis. Jadi itu orang lapangan. Jadi betul. Pada saat saya lagi mencoba untuk orasi gitu, ya namanya baru permulaan, penyanyi gitu. Tapi orasi kan beda lagi. Beda gitu kan. Tapi pertama kali orasi nih? Iyalah. Terus. Tiba-tiba ada yang teriak dari atas dengan bahasa itulah. Karena tersinggung. Sana ngerasa orang Jawa Timur, sini juga tak teriakin bales, jancok gitu. Itu udah langsung, iya beneran aku teriakin jancok kon. Turun kowe gitu. Turun dia gitu, terus malah salaman. Wah, kandel Mbak Malah seneng mereka. Malah seneng. Akhirnya daripada pusing ya, ajak aja mereka nyanyi-nyanyi lagu Kus Plus dulu kan, cair. Bapak itu datang. Orasiku yang 15 menit itu rasa 1,5 jam. Itu pertama kali seumur hidup aku turun panggung, dengkulku gemeter.
Habis itu jongkok di pojokan nangis. Selama bertahun-tahun jadi penyenyong, nggak pernah promo. Nangis. Padahal mestinya penyanyi nggak punya stage fright ya. Wow. Di Beda. Jakarta Utara Tanjung Priok. Dan ternyata Pak Sarono ada dan beliau melihat saya. Terus bilang, saya bangga sama kamu. Kamu berani. Ya orang Surabaya, orang Tuban dilawan. Dikatain jancok, gue jancokin lagi Pak. Gitu. Memang cocok jadi politisi kalau gitu. Memang cocok jadi politisi. Mau apa gitu. Keras. Tapi dari situ mulai melihat bahwa kalau misalnya kita menghadapi orang-orang seperti itu, kita harus berbicara dengan bahasa mereka. Nggak mungkin aku datang ke daerah Tanjung Priok, terus aku ngomongnya gaya anak selatan, and it's like, you know what, selesai hidup gue, ya kan? Jadi aku bersyukur bahwa masih bisa berbahasa Jawa, jadi ketika dilempar ke Tuban Bojonegoro, bahasa Jawaku walaupun tidak halus ya, maksudnya ngobrol masuk bahasa Jawa. Tapi masih bisa nyambung sama mereka. Terus udah gitu masih bisa bercanda-bercanda dan ngomong kasar sama mereka masih dianggap normal. Nah ini kan sekarang kalau misalnya ini kan udah tahun politik banget Mbak. Udah deket banget nih. Februari kan kita udah pemilihan. Nah PDI Perjuangan ini dan koalisi itu kan dia punya calon presiden dan wakil presiden yang udah ditetapkan, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Yes, yes, menang dong. Ganjar presiden. Apa kelebihan Pak Ganjar dan Pak Mahfud dibandingkan dengan kandidat lain? Saya harus tanya begini ke Mbak Sari karena kebetulan Mbak Sari PDI Perjuangan. Kalau saya tanya tentang apa kelebihannya Pak Anies dan Pak Cak Imin kan nggak mungkin. Nggak tahu, nggak kenal. Nggak kenal. Nah apa kalau gitu kelebihannya? Dan bandingkan dengan kandidat-kandidat lain? Gini, kandidat yang lain punya permasalahan hukum banyak. Ya. Terus udah gitu dari dulu dikalahin sama partai gue. Was, mantap. Ngapain gue pilih? Ngapain gue milih orang yang dari dulu gue lawan? Itu udah bukan sebuah pilihan itu. Secara personal saya mengenal beliau ya biasa aja, tapi secara politik maaf. Saya tidak akan memilih orang-orang yang saya perangin dari dulu. Ya. Kita no tahu feeling, dia ada, tapi secara individu ya. Balik lagi, dalam politik nggak ada teman abadi, nggak ada lawan abadi. Betul. Semua adalah kepentingan. Right. Kepentingannya siapa? Sekarang yang mau diusung kepentingannya siapa? Kepentingan rakyat kah? Atau kepentingan partai kah? Atau kepentingan segelintir orang kah? Gitu kan? Untuk saat ini yang aku lihat adalah track record aja deh kerjaannya bagaimana. Calon presidenku dan calon wakil presidenku track recordnya keren. Tidak ada orang yang sempurna tentunya. Pasti ada yang bolong-bolong. Iya, pasti. Tetapi lihat dong apa yang sudah mereka kerjakan. Keren loh. Apalagi dan punya track record politiknya juga benar gitu loh. Tracknya ada gitu. Anggota dewan dulu ya kan. Terus jadi gubernur ya kan. Terus sekarang nyapres. Keren dong ya kan. Wakilnya juga jelas ya track recordnya ya. Setahu dan saya brilliant. Ya. Profesor loh. Profesor ya kan? Di hukum dan juga beliau juga secara Islam juga kuat ya, setahu saya. Ya kan? Kan kombinasi yang luar biasa. Dan nasionalis, agamis. Gak ada lagi yang kayak gitu ya? Gak ada lagi. Track recordnya juga jelas ya? Iya. Pernah jadi anggota legislatif, pernah di eksekutif, menteri. Menterinya juga beberapa kali ya?
bukan di periode yang Kurang apa? seru banget memang kalau ngobrolin politik, nggak ada habisnya. Nah kebetulan juga kita makasih banget nih Mbak Sari waktunya. Kebetulan tadi hampir juga kita nggak jadi karena Mbak Sari dari dapil hampir gagal. Digigit serangga. Dari dapil tuh atau di sini? Enggak sih, tadi pagi kayaknya. Berarti di sini dong? Iya, tadi pagi. Kalau dari dapil tuh begitu nyampe Jakarta batuk pilek. Udara Jakarta jelek banget buset deh. Batuk pilek 3 hari. Tadi pagi bangun matanya masih nggak apa-apa. Pas lagi mau ngopi, aduh gitu. Oh no. Oh ya Mbak Sari ini juga coffee person banget ya? Iya. Ini tadi apa tadi kopinya? Kopi kampungan. Apa tuh maksudnya kopi kampung? Maksudnya kopi dari kampung. Apa artinya? Ya. Nggak, soalnya aku kayaknya beda banget. House brew, warung kopi di Pekalongan. Jadi dia bikin dia meracik kopinya sendiri. Siapa ini yang maksudnya orang ini? Mas Edi namanya. Mas Edi adalah penggemar Kus Plus luar biasa. Okay. Beliau juga pelestari, nama bandnya Gedang Plus. Oh, musisi juga. Oke. Dan dia punya warung kopi, dia nyangrai kopinya sendiri, roasting sendiri, nggak usah. Iya, beda rasanya. Bukan kayak orang-orang keren Jakarta ya, roasting pakai mesin. Roastingnya pakai sendiri. Jadi setiap bulan, 2 bulan sekali aku dikirimin kopi sama Mas Edi. Ucapan sayang dan cintanya dia ke Papa. Sebagai fans Kus Plus. Dia bilang bahwa sembari buka warung kopi, dia kencreng-kencreng lagu Kus Plus, orang nongkrong di situ minum kopinya, naruh tips segala macam. Dia bilang bahwa lagu Kus Plus bukan cuma nemenin dia tumbuh besar, tapi juga ngasih rezeki. Wow. Jadi itu yang membuat dia 2 bulan sekali ngirimin kopi. Aku dapat sekilo, Papa dapat sekilo. Kayak ada ikatan batin jadinya ya, kayak ikatan dekat gitu ya. Makanya Papa itu kalau sama band-band pelestari yang di daerah nggak pernah ngeributin soal royalti, nggak pernah, biarin aja, santai, sila. Karena ya lagu-lagu Kus bisa menghidupi mereka. Wow, keren. Thank you banget nih Mbak Sari waktunya. Kita berharap ya insya Allah semua yang Mbak Sari harapkan dan perjuangan Mbak Sari yang sedang Mbak Sari perjuangkan bisa membuahkan hasil. Tentunya ke masyarakat yang sekarang lagi ada di dapilnya Mbak Sari. Ya, mungkin itu aja dari Potlitik saat ini. Kembali lagi nanti di episode berikutnya, bahas dan kupas tuntas politik di Potlitik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Makasih.